Sahabat Maku Cakra Channel, kembali lagi kita berjumpa. Kali ini kesempatan kita hendak mengunjungi salah satu santri KCJ, Dian beserta Rani yang ada di Tambak Subur. Rute kita mulai dari Tanjung Inten, Tanjung Kesuma, Tegal Ombo, Taman Negeri, Tambak Subur. Sambil melihat rute perjalanan, ada baiknya kita saling berbagi, sharing. Di sini kami akan membawakan tema yang berjudul melapor kepada Tuhan. Luar biasa, aneh sih. Melapor kepada Tuhan. Biasanya laporan itu dipersepsikan adalah informasi yang disampaikan secara tertulis maupun lisan. Ini sering dipakai oleh instansi resmi. Makanya biasanya laporan ini disampaikan harus benar-benar nyata. Laporan ini biasanya juga diminta secara periodik, seperti harian, mingguan, bulanan, atau mungkin tahunan. Laporan ini sebenarnya bisa digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja suatu kegiatan atau aktivitas terhadap objek tertentu. Sepertinya definisi singkatnya seperti itu tentang laporan. Kembali ke materi, lalu bagaimana hubungannya manusia dengan Tuhan, yang dalam konteksnya itu adalah hamba dengan Sang Khalik. Sebenarnya mutlak diperlukan untuk laporan yang lebih intens oleh si hamba kepada Tuhan, kapan saja, di mana saja, tentang apa saja. Apa yang ingin dilaporkan kepada Tuhan? Tak ada satu batasan apapun. Tak ada yang menghalangi, baik itu ruang ataupun waktu. Objek yang dilaporkan harus melewati protokoler tapinya. Itu yang perlu kita waspadai dan kita perhatikan. Karena kalau kita melewati protokoler yang sudah ditentukan saat melapor kepada Tuhan, itu akan menjadi suatu hal yang justru sepertinya tidak etis. Beda sih antara laporan manusia dengan manusia. Beda. Karena kalau laporan antara hamba kepada Sang Khalik, itu laporannya ya harus apa ya, kalau manusia sama manusia pasti melaporkan kinerja suatu kegiatan. Sedangkan kalau laporan hamba kepada Tuhan, itu biasanya atas dasar diri sendiri, karena manusia itu butuh melaporkan hal tersebut kepada Tuhan. Makanya melapor kepada Tuhan itu akan sangat berbeda sekali. Apalagi seperti laporan komandan upacara kepada inspektur upacara. Itu caranya pasti dia harus tegas. Di depan pasukan dia pasti tegas. Lapor, upacara siap untuk dilaksanakan. Wah, tegas, seperti membentak malahan ya. Laporan selesai, lanjutkan tugas, gitu kan. Lalu bagaimana kalau melapor kepada Tuhan? Protokolernya pasti untuk melapor kepada Tuhan itu hampir sama dengan berdoa. Yang pertama adalah mengucapkan puji-pujian. Alhamdulillahirabbil alamin.
Segala puji bagimu, wahai Tuhan sekalian alam. Engkaulah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Kita memuji kepada Allah dengan suara yang lemah lembut. Kemudian perangko suatu doa, itu jangan sampai dilupakan. Jangan sampai apa perangko sebuah doa? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yaitu sebuah sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu kalau bisa itu ucapkan juga astagfirullahaladzim. Jadi kita juga memohon ampun, sehingga saat kita melapor, kita itu memang sudah tahu bahwa kita ini adalah hamba yang menjadi tempat kekhilafan. Dan berterima kasih kepada Allah atas segala nikmat yang sudah diberikan. Karena dalam Al-Quran kan sudah diberi satu penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi apabila seorang hamba itu bersyukur, niscaya akan ditambah. Tapi kalau tidak bersyukur, maka justru akan diazab. Nah, kita kan kebanyakan berdoa itu langsung Allahumma, 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 ya Allah aku minta ini, aku minta itu. Banyak sekali, tapi nikmat yang sudah diterima pada saat itu, pada hari itu, kita melupakannya. Jadi disebutkan dulu nikmat kita, sehingga nikmat itu akan ditambah. Tapi kalau nikmat itu tidak kita syukuri, malah justru akan terjadi azab nantinya. Jadi cara melapornya seperti itu. Baru setelah itu permohonan yang akan kita laporkan apa. Ada sebuah contoh, ini ketika dulu bagaimana kisah Nabi Ayub alaihissalam ditinggalkan oleh istri terakhirnya. Saat itu Nabi Ayub alaihissalam mendapatkan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala secara bertubi-tubi dan sangat panjang sekali waktunya. Nabi Ayub alaihissalam berkata kepada istrinya, yang saat itu istrinya dia ingin meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Maka Nabi Ayub berkata, kalau nanti engkau kembali kepadaku, aku akan menderamu 100 kali. Ketika hal atau ujian ini sudah terlewati, akan tetapi sang istri tetap meninggalkan beliau. Rupanya ujian itu akhirnya berakhir. Kesehatan Nabi Ayub alaihissalam membaik, kemudian ekonominya kembali pulih. Beliau kemudian menjadi kaya raya kembali. Sang istri yang terakhir ini datang kepada Nabi Ayub, dan Nabi Ayub teringat bahwa sebelum pergi Nabi Ayub sudah berjanji, kalau kau nanti datang akan ku derah 100 kali. Derah ini apa ya? Cambuk ya, atau pukul lah. Tapi karena saat itu sang istri sudah pulang, maka Nabi Ayub alaihissalam sempat merasa kebingungan. Di satu sisi janji, di satu sisi ini istrinya memang pulang. Dengan kerendahan hati, Nabi Ayub berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari solusi. Gimana ya Allah, ini istri saya pulang, kadung aku wis
kadung ngomong golek balik tak pecut 100 kali. Aduh, jangan pakai bahasa Jawa ya. Jadi batuk. Maksudnya ini kok udah kadung janji kalau dia pulang nanti tak pukul 100 kali. Lah ini kok pulang beneran. Bagaimana ya Allah? Nah, saat itu Allah berfirman, ambillah 100 lidi, kumpulkanlah lidi itu, kemudian pukulkan sekali ke tubuh istrimu. Nabi Ayub sujud kepada Allah. Betapa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mendapatkan suatu solusi yang sangat luar biasa waktu itu. Ketika manusia memiliki konsep 1x100 kebingungan, ternyata Allah cukup menjawab atau memberikan solusi 100x1 hasil yang sama. Bayangkan kalau ketika saat itu Nabi Ayub memukul sampai 100 kali. Luar biasa. Jadi apa nanti? Tapi Allah menawarkan konsep 100x1, di mana ada 100 bilah lidi dipukulkan 1 kali sama dengan sudah melakukan pemukulan 100 kali. Jadi itu maksudnya, yang dipetik hikmah adalah ketika kita mencari solusi kepada sahabat kita yang tepat, kepada orang yang lebih mengetahui, kalau para nabi itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, maka akan diberikan jawaban yang solusinya mantap dan bagus serta bermanfaat bagi kita. Apakah ada contoh yang lain? Nah, oke lah. Kita beri contoh yang lain. Saat di zaman Rasul ini, karena seperti sekarang berpuasa, ketika sesuatu yang halal bisa menjadi haram, sesuatu yang sah bisa menjadi dosa di bulan puasa. Salah satunya suami bersetubuh dengan seorang istri di siang hari di saat puasa Ramadan, puasa wajib ya. Itu wajib membayar inilah apa ya, bukan denda tapi membayar suatu kodok yang sangat berat sekali, karena harus puasa 3 bulan berturut-turut, tidak boleh 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus batal. Luar biasa beratnya. Nah, saat itu ketika di bulan suci Ramadan, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk-duduk dengan para sahabat, tiba-tiba ada seseorang yang mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melakukan laporan. Izin Rasulullah, saya ingin melaporkan sesuatu yang terjadi pada saya, dan sepertinya saya tidak bisa memecahkannya sendiri. Rasulullah kemudian melihat orang tersebut dan suruh mendekat. Apa itu? Ya Rasulullah, entah gimana ceritanya saat itu saya nggak tahan ya Rasul. Nggak tahan apa? Aduh, saya telah menggauli istri saya. Lah, pas di siang hari di bulan Ramadan.
Astagfirullahaladzim. Kemudian Rasulullah menjawab, kalau begitu kau harus membayar suatu membayar perbuatan itu. Apa ya Rasulullah? Oke, merdekakan olehmu seorang budak. Jadi di zaman Rasul itu masih ada budak-budak zaman dulu. Memerdekakan budak itu mengeluarkan uang yang banyak, karena si tuannya minta berapa itu uang. Kemudian orang yang melapor itu menjawab, saya tidak punya uang ya Rasul. Terus bagaimana bisa membebaskan seorang budak? Lah wong duit ayahku ora duwe. Duit nih saya nggak punya. Kemudian Rasulullah memberi solusi yang lain. Oke, ganti puasamu dengan puasa 60 hari berturut-turut pada bulan yang lain. 60 hari berturut-turut pada bulan yang lain. Mendengar itu, orang yang melapor kembali berkata, lah puasa 1 hari saja saya nggak mampu sepertinya Rasul. Di bulan yang lain kerjaan saya sungguh luar biasa, penderitaan saya sungguh luar biasa. Lah apalagi 60 hari berturut-turut, ada nggak solusi yang lain ya Rasul? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya kalau gitu berilah makan 60 orang fakir miskin. Wah enak ini. Namun terlihat orang yang melapor itu menundukkan kepalanya. Kenapa? Saya orang miskin ya Rasul. Saya sepertinya tidak akan sanggup memberi makan fakir miskin. Lah orang saya sendiri ini miskin ya Rasul. Kemudian Rasulullah mengambil suatu keranjang, itu berisi kurma. Jadi ada kurma sekeranjang. Kemudian Rasulullah berkata, ya sudah, bagikan kepada orang miskin di tempatmu, atau cari orang fakir miskin yang ada di sekitar rumahmu. Kemudian Rasulullah memberi sekeranjang kurma kepada orang tersebut, orang yang melapor kepada Rasulullah. Apa jawaban orang yang melapor? Ya Rasulullah, saya adalah orang yang termiskin di tempat saya. Di lingkungan saya, sayalah yang paling miskin. Rasulullah tersenyum. Ya sudah, bawa pulang sekeranjang kurma tersebut untukmu dan untuk keluargamu. Bingung orang yang melapor kepada Rasulullah itu. Kemudian mengucapkan terima kasih. Terima kasih ya Rasulullah. Terima kasih ya Rasulullah. Terima kasih ya Rasulullah. Andai kata saat itu kita sedang duduk bersama Rasulullah, mungkin ini terjadi kepada sahabat-sahabat yang saat itu duduk bersama Rasulullah. Ini orang sudah melakukan kesalahan fatal, malah dapat sekeranjang kurma. Bagaimana ini? Ternyata poin hikmahnya adalah orang yang sudah merasa bersalah, merasa berdosa, dia tetap mencari solusi bagaimana membayar kekhilafan, dosanya, kesalahannya
Itu yang paling penting. Itulah pentingnya melapor. Seseorang yang kebegalan, seorang yang rumahnya kecurian, dia melapor. Itu penting. Karena kalau tidak melapor, tiba-tiba, contoh, motornya hilang, dia nggak mau laporan. Tiba-tiba motor tersebut ditemukan sedang dibawa pelaku merampok di tempat lain. Dia pasti akan susah ini. Susah. Rumahnya atau dompetnya hilang, dia tidak mau melapor. Tiba-tiba ada di suatu tempat kemalingan, di situ ada tercecer KTP milik dia. Ini karena dia tidak melapor. Maka melapor ini sangat penting. Karena yang berhak mendapatkan laporan ini sudah tentu adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang luar biasa. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu Rasulullah saja, kekasih Allah, dilaporkan seperti itu, memberikan solusi. Bahkan tidak disangka-sangka, orang itu justru mendapat sekeranjang kurma. Dan ia sudah lepas dari apa yang menjadi beban pikirannya tentang kesalahannya. Luar biasa. Kebanyakan di antara kita ini takut untuk melapor. Sehingga setelah tidak melapor itulah terjadi kesalahan-kesalahan lain yang semakin membuat kita bingung. Sahabat Mako Cakra Channel, melaporlah kepada Allah di saat kita senang. Maka sudah pasti Allah akan mendengar laporan kita di saat kita susah. Melaporlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat kita luang. Karena niscaya Allah akan mendengar juga laporan kita di saat kita pada kesempitan. Melaporlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikala kita banyak rezeki, banyak uang, banyak kenikmatan. Maka yakinlah Allah akan mendengar laporan-laporan kita di saat kita tidak memiliki uang, susah rezeki, ataupun minim kenikmatan. Melaporlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat kita bahagia, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menemani kita menjawab laporan kita di saat kita sengsara. Melaporlah, melaporlah, melaporlah. Itu sahabat Mako Cakra Channel, satu ungkapan yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi sahabat semua. Kebetulan sudah dekat dengan kediaman Santri Nunggal KJJ. Kami mohon maaf apabila di dalam membawakan hikmah penjelasan ini masih memakai bahasa yang seperti ini. Ya, bahasanya doa, tapi kita sinopsiskan seperti melapor. Itu saja. Kalau ada yang salah, Mako Cakra mohon maaf. Dan apabila ada kesalahan mengenai sesuatu yang lebih dalam, Mako Cakra mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat,
Ibadah puasa sebentar lagi usai. Kita akan menemui Fitri yang hikmah-hikmahnya akan Mago Cakra sampaikan lagi dengan cara dan bahasa versi Mago Cakra. Itu aja, terima kasih bagi yang Islam atau yang Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi sahabat semua yang lain, kita ucapkan selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat berbahagia. Mago Cakra Channel. Ini dia buka bersama tuh sama Kenzi di rumahnya Om Dian nih sama Ranita.